Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battlethrone The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Setelah Xiao Yan keluar dari ruang pelatihan, dia menyadari bahwa seluruh menara berada dalam situasi yang sangat sibuk. Orang-orang datang dan pergi, mungkin karena gong. Cukup banyak pintu ke berbagai ruang pelatihan, yang tertutup rapat ketika dia tiba. Saat ini semuanya terbuka. Sekelompok besar orang berkerumun dan dengan cepat berjalan ke pintu keluar menara. Xiao Yan bisa melihat cahaya merah samar di mata semua orang ini. Xiao Yan ragu-ragu sedikit saat dia berdiri di luar ruang pelatihan. Setelah itu, dia masuk ke dalam aliran manusia dan dengan cepat berjalan menuju bagian tengah menara. Terowongan ke tingkat berikutnya seharusnya ada di sekitar sana. Jelas sekali bahwa seseorang hanya dapat memiliki waktu yang singkat untuk tinggal 1 hari di tingkat pertama ini. Tampaknya dia perlu turun beberapa level jika dia ingin melanjutkan pelatihan. Xiao Yan mengikuti arus manusia saat dia meremas dan bergerak. Tubuhnya dengan gesit melesat ke depan dalam jarak yang sangat kecil. Ini berlanjut selama kurang dari 10 menit ketika aliran manusia yang menghalangi di depannya secara bertahap menjadi lebih tipis. Dia membalikkan tubuhnya, dan benar-benar keluar dari kerumunan manusia. Sebuah desahan lega dirilis di hati Xiao Yan saat dia merasakan perasaan diperas dari sekeliling menghilang. Tatapannya baru saja menyapu sekelilingnya untuk mencari terowongan untuk masuk ke tingkat berikutnya ketika sosok manusia tiba-tiba melintas di depannya. Segera, suara dalam yang memegang nada mengeluh terdengar dari telinga Xiao Yan, "Kamu, orang ini, apakah kamu tidak tahu aturannya? Jangan beritahu saya bahwa Anda tidak tahu bahwa dilarang untuk mengisi daya secara acak di dalam menara setelah gong dibunyikan." Sosok manusia yang muncul di depannya menyebabkan Xiao Yan buru-buru berhenti. Dia mengangkat pandangannya, hanya untuk menyadari bahwa pihak lain adalah pria parubaya yang seumuran dengan Hou. Dia juga mengenakan lencana instruktur di dadanya. Sepertinya dia harus mirip dengan Hou, seorang instruktur yang bertanggung jawab atas ketertiban di dalam menara. Karena pihak lain adalah instruktur, Xiao Yan secara alami tidak berani berkeliaran secara acak. Namun, dia baru saja membuka mulut untuk menjelaskan ketika instruktur ini, yang wajahnya seberat air, melambaikan tangannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Tidak perlu mengatakan apa-apa. Sejak pelatihan selesai, Anda harus kembali dan istirahat. Tunggu hingga fire poison yang tersembunyi diselesaikan besok sebelum Anda kembali ke menara untuk berlatih. Menara akan segera memulai prosedur inspeksi. Jika Anda diketahui masih tinggal di sini, energi api Anda akan dikurangi. Racun api tersembunyi harus menjadi faktor liar dan kekerasan yang disebutkan Hou. Meskipun nama yang dirujuk tidak sama, arti sebenarnya hampir sama." Melihat wajah tegas instruktur ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sakit kepala. Namun, untungnya sakit kepala itu tidak berlangsung lama sebelum diatasi dengan suara, "Ah, Xiao Yan, kenapa kamu masih di sini?" Hati Xiao Yan langsung bersukacita saat mendengar suara ini. Dia menatap Hou yang sedang melangkah dan buru-buru melemparkan ekspresi padanya. Ada keraguan di hati Hou saat dia melihat Xiao Yan mengedipkan mata padanya. Dia berjalan ke depan dan tersenyum sambil berkata ke arah pria besar parubaya yang menghalangi Xiao Yan, "Qin Li, biarkan aku menanganinya. Kamu bisa pergi dan melakukan barang-barangmu." Mendengar ini, instruktur itu ragu-ragu sejenak. Tatapannya menyapu tubuh Xiao Yan dan segera mengangguk, "Baiklah. Anda harus segera mengeluarkannya. Jika tidak, jika dia ditemukan selama pemeriksaan, kami akan ditegur oleh Penatua Liu." "Iya." Hou mengangguk. Instruktur Qin Li hanya berbalik dan pergi setelah melihat Hou menganggukkan kepalanya. Setelah tatapannya melihat Qin Li lenyap di sudut, Hou mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan sikap tidak pasti, "Saudara Xiao Yan, bukankah latihanmu sudah selesai? Kenapa kamu masih berkeliaran di sini?" "Hehehe, Brother Hou, saya memiliki sesuatu yang ingin saya minta bantuannya." Xiao Yan mencondongkan tubuh ke depan sedikit dan mengisyaratkan dengan senyuman. "Tentang apa?" Hou mengedipkan matanya dan bertanya.
Brother Hou, kamu juga harus tahu bahwa dengan kekuatanku saat ini, aku tidak dapat memperoleh efek apapun dengan berlatih di level pertama. Oleh karena itu, saya ingin turun beberapa level untuk berlatih. Bolehkah saya tahu jika Anda dapat mengakomodasi saya? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Turun beberapa level. Hou kaget saat mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Brother Xiao Yan, saya tahu bahwa efek dari latihan pada tingkat pertama tidak terlalu penting bagi seseorang dari kekuatan Anda. Namun, menurut peraturan, sekuat apapun siswa baru, mereka harus berlatih di level pertama selama 1 minggu sebelum bisa masuk dan berlatih di beberapa level di bawahnya. Terlepas dari seperti apa kekuatan Anda, memanggang Heart Flame pada akhirnya akan menyebabkan Douqi diisi dengan beberapa racun api. Hal ini tidak bisa dianggap enteng. Selama bertahun-tahun di akademi dalam ini, ada cukup banyak orang yang menderita kerugian yang tidak bisa diubah karena akumulasi posisi api. Selain itu, memanggang Heart Flame juga membutuhkan waktu untuk terbiasa. Di menara penyulingan kilangit yang berkobar ini, kekuatan api jantung dan tingkat panasnya meningkat secara eksponensial setiap level turun. Anda belum terbiasa dengan level pertama, akan terlalu berisiko untuk jatuh. Setelah mendengar sebagian besar kata-kata dari Hou, Xiao Yan segera merasakan pusing di kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya, menunjuk ke matanya dan berkata, Kakak Hou, metode Qi yang saya latih mungkin bukan dari kelas tinggi tetapi memiliki sedikit efek khusus. Ia memiliki ketahanan tertentu terhadap racun seperti racun api. Karenanya, Anda tidak perlu khawatir bahwa saya akan terluka dengan cara apapun karena racun api. Sedangkan untuk adaptasi, Anda juga bisa yakin. Saya telah mendengar bahwa biasanya mereka yang memiliki kekuatan sekitar bintang 5 Dadoushi biasanya dapat memasuki tingkat ketiga untuk berlatih. Saya sekarang baru memasuki level kedua. Tidak akan terlalu banyak efeknya. Hou tercengang saat dia menatap mata Xiao Yan yang hitam pekat, seperti tinta. Setelah bekerja di akademi dalam selama bertahun-tahun, dia memahami racun api dengan sangat baik. Oleh karena itu, selama dia melihat mata pihak lain sekali, dia akan dapat mengidentifikasi apakah ada racun api di tubuh seseorang. Namun, ketika dia melihat mata Xiao Yan saat ini, ternyata Xiao Yan benar-benar tidak terpengaruh oleh erosi dari posisi api. Baiklah, saya yakin Anda memiliki ketahanan terhadap fire poison. Namun, bahkan jika ini masalahnya, itu tidak benar-benar mengikuti aturan. Beberapa saat kemudian sebelum Hou menghela nafas dan mengangguk saat dia berbicara dengan agak enggan. Melihat sikap ragu-ragu Hou, Xiao Yan melangkah maju. Dia membalik tangannya dan botol giok lainnya dimasukkan ke tangan Hou tanpa meninggalkan jejak. Dia tersenyum dan berkata, Brother Hou, Anda sering bekerja di dalam menara ini. Meskipun Anda kuat, kemungkinan besar racun api yang diserap tubuh Anda setiap hari sangat sulit untuk menghilang. Botol pil obat ini disebut pil roh es. Ini mungkin bukan dari tingkat tinggi tetapi memiliki efek menekan racun api. Jantung Hou berdebar kencang saat botol giok sekali lagi dimasukkan ke tangannya. Setelah dia mendengar Xiao Yan menjelaskan efek pil obat ini, tangannya yang memegang botol giok segera mengencang. Tampaknya dia takut itu akan segera melarikan diri. Itu seperti yang dikatakan Xiao Yan. Karena mereka sering bekerja di menara ini, racun api yang diderita instruktur sebenarnya jauh lebih serius daripada siswa. Selain itu, ada masalah tambahan karena sesekali tidak cukup istirahat. Oleh karena itu, sulit untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah racun api di dalamnya. Setelah melanjutkan dengan cara ini untuk waktu yang lama, tidak dapat dihindari bahwa api di hati mereka kadang-kadang akan naik, mengakibatkan masalah selama pelatihan mereka. Semua orang tahu bahayanya jika ada yang salah dengan pelatihan seseorang. Oleh karena itu, ketika Hou mengetahui bahwa pil obat ini sebenarnya mengandung efek menekan racun api, hatinya dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan pada saat ini. Meskipun itu hanya memiliki efek penekanan dan tidak bisa mengeluarkan racun api, Hou masih sangat puas. Karena itu, setelah merenung sejenak, dia tertawa getir dan menghela nafas. Tatapannya menatap Xiao Yan dengan agak aneh dan berkata, hal-hal yang kamu lakukan selalu menyebabkan orang enggan untuk menolak permintaanmu. Ah, baiklah.
Saya akan mengambil risiko untuk Anda hari ini. Ikuti aku. Begitu dia mengatakan itu, mata Hao Wu dengan cepat menyapu sekelilingnya. Setelah itu, dia menarik Xiao Yan, melewati sudut sebelum dengan cepat berjalan ke suatu tempat di tengah ruangan. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia mengikuti di belakang Hao Wu. Penyempurnaan Ice Spirit Pill ini mungkin sedikit rumit, tetapi itu tidak sulit. Sungguh tidak terduga bahwa itu benar-benar memiliki efek unik ketika digunakan untuk menyuap orang. Itu benar-benar situasi di mana sesuatu digunakan di area yang paling sesuai. Setelah mengikuti di belakang Hao Wu selama hampir 5 menit, Xiao Yan akhirnya merasakan bahwa Hao Wu perlahan mengurangi langkahnya. Matanya melihat ke depan dan secara kebetulan bisa melihat ada tangga berbentuk spiral di sudut tidak jauh dari situ. Itu mungkin pintu masuk ke level berikutnya. Untungnya, saya menjaga pintu hari ini. Kalau tidak, saya benar-benar tidak bisa mengecewakan Anda. Hei, jangan bergerak, hati-hati. Ada kaca luar angkasa yang ditempatkan di sini. Kamu hanya akan dipulihkan oleh kekuatan yang terkandung di dalamnya jika kamu secara acak menyerbu masuk. Nasibnya adalah, setidaknya, terluka parah. Hao Wu dengan cepat berjalan ke pintu masuk ke tangga. Dia mengucapkan kata-kata itu sebelum dia buru-buru menahan Xiao Yan yang ingin berjalan di sekitarnya. Hanya setelah diingatkan oleh Hao Wu, Xiao Yan menyadari bahwa ruang di pintu masuk benar-benar merasa terdistorsi. Segera, dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan keringat dingin karena terkejut. Bagian dalam menara pemurnian Ki Langit yang berkobar ini benar-benar memiliki berbagai mekanisme dan jebakan di sekelilingnya. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan terluka parah. Setelah mengejutkan Xiao Yan sampai dia diam, Hao Wu mengulurkan tangannya dan melepaskan lencana di dadanya sebelum dengan hati-hati meletakkannya di lekukan tersembunyi di dinding ke samping. Saat lencana menekannya, sedikit fluktuasi tiba-tiba muncul di ruang depan. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk berkedip beberapa kali, Xiao Yan menyadari bahwa perasaan ruang yang terdistorsi telah benar-benar menghilang. Bolehkah aku masuk sekarang? Xiao Yan dengan hati-hati bertanya. Ya, kaca antariksa telah dilepas. Sekarang Anda bisa turun sendiri. Setelah Anda masuk, saya harus terus mengawasi tempat ini. Hanya besok pagi ketika pintu menara terbuka tempat ini akan dibuka. Hao Wu mengangguk dan berkata, Brother Hao Wu, terima kasih banyak. Xiao Yan bersukacita saat mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke arah Hao Wu dengan rasa terima kasih sebelum dengan hati-hati mengulurkan tangannya ke ruang kosong di depannya. Dia menyentuh sekeliling sebelum dia merasa nyaman saat dia berjalan menuruni tangga. Ingat, jika kamu tidak tahan dengan pemanggangan Heart Flame di tingkat kedua, carilah tempat untuk beristirahat. Kembalilah berlatih setelah menara dibuka besok. Hao Wu mengingatkan Xiao Yan. Hehehe, saya mengerti. Terima kasih banyak Brother Hao. Pengingat baik Hao Wu membuat Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah yang pertama. Dengan sekejap tubuhnya, dia masuk ke sudut tangga spiral dan menghilang. Hao Wu melempar botol giok di tangannya sebelum menyimpannya dengan hati-hati. Dia menatap tempat Xiao Yan menghilang dan menghela nafas dengan lembut. Dengan suara lembut, dia berkata, anak kecil, pelatihan di tingkat yang lebih rendah memungkinkan Anda untuk berlatih lebih cepat tetapi itu dengan prasyarat bahwa Anda dapat menahan api hati. Mudah-mudahan, Anda benar-benar dapat bertahan. Xiao Yan berjalan di sepanjang tangga berbentuk spiral selama sekitar 5 menit sebelum pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi luas. Tubuhnya sekali lagi berputar di sudut dan level luas lainnya di dalam menara muncul di pandangannya. Ukuran level kedua dari Blazing Sky Key Refining Tower tidak jauh berbeda dari level pertama. Namun, dibandingkan dengan level pertama, itu tampak sedikit lebih terpencil. Apalagi, itu tidak mengandung perasaan sesak dari tingkat pertama. Meskipun ada sekelompok kecil siswa yang berulang kali berjalan melewatinya, itu tidak diragukan lagi jauh lebih baik dibandingkan dengan situasi di tingkat pertama di mana bahkan berjalan pun sulit. Penampilan Xiao Yan menyebabkan para siswa yang keluar dari ruang pelatihan sekitarnya untuk beristirahat sementara merasa agak aneh. Namun, tidak banyak keributan. Tatapan semua orang beralih setelah mereka menyapu tubuh Xiao Yan. Mereka berbicara secara pribadi di antara mereka sendiri, tampak ragu tentang mengapa Xiao Yan masih bisa turun saat ini.
Xiao Yan menarik pandangannya yang menyapu sekelilingnya. Dia tidak terlalu peduli dengan tatapan di sekelilingnya. Dia berjalan perlahan dan menuju ke tingkat kedua di dalam menara. Xiao Yan menghirup udara yang agak panas setelah memasuki menara. Dia bisa merasakan panas api yang terkandung di udara tingkat kedua ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tingkat pertama. Tampaknya setiap kali seseorang turun satu tingkat di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar ini, suhunya akan jauh lebih tinggi. Dia benar-benar tidak tahu seberapa panas level terakhir itu. Sepertinya hanya beberapa sesepuh yang berani memasuki tempat semacam itu. Xiao Yan menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan melewati koridor yang memiliki jalur melingkar ini. Di sisi kiri koridor adalah ruang pelatihan tingkat rendah di bagian terluar menara. Namun, tujuan Xiao Yan tidak ada di sini. Oleh karena itu, dia tidak menghentikan langkahnya saat dia terus berjalan di sepanjang koridor dan masuk ke bagian dalam menara. Setelah hampir 7 atau 8 menit, dia tiba di area ruang pelatihan kelas menengah menuju bagian dalam menara. Xiao Yan berdiri di depan ruang pelatihan kelas menengah di mana sebuah tag, yang mewakili tidak ada orang di dalam, digantung di luar. Dia ragu-ragu sedikit dan tidak segera masuk untuk berlatih. Setelah merenung sebentar, dia diam-diam menuju ke area tengah dari level ini. Karena dia memiliki niat untuk mendapatkan Flame Heart Flame, dia perlu mencari tahu apa sebenarnya lubang hitam tanpa dasar di tengah. Xiao Yan berjalan keluar dari area ruang pelatihan kelas menengah dan menuju ke area ruang pelatihan kelas atas. Ruang pelatihan di sini nampaknya lebih indah dibandingkan dengan yang di luar. Apalagi, jumlahnya jauh lebih sedikit. Xiao Yan dengan hati-hati menghitung dan menyadari bahwa hanya ada 18 ruang pelatihan kelas tinggi. Selain itu, tanda khusus yang menunjukkan bahwa ada seseorang yang sedang berlatih di dalam tergantung di luar pintu ruang pelatihan ini saat ini. Jelas, ruang pelatihan ini telah ditempati oleh orang-orang. Sebuah dinding tinggi dan tertutup berdiri lebih jauh di area ruang pelatihan kelas tinggi. 3 pria parubaya yang mengenakan lencana instruktur di masing-masing dada mereka berdiri tegak di dekat pintu besi di bagian bawah dinding tertutup sambil memasang ekspresi acuh tak acuh. Ketika mereka melihat Xiao Yan, yang berada di persimpangan di sisi lain, mereka bertiga melemparkan pandangan mereka dalam persatuan. Tatapan mereka dipenuhi dengan peringatan. Melihat pertahanan yang ketat, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia hanya bisa melepaskan pikiran untuk memeriksa. Tatapannya hanya melihat ke sekelilingnya secara acak sebelum dia berbalik seolah-olah tidak ada yang terjadi dan menuju ke area ruang pelatihan kelas menengah yang telah dia lewati saat datang ke sini. Meskipun langkah kaki Xiao Yan perlahan pergi, Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa tatapan ketiga instruktur itu dengan kuat ditempatkan di tubuhnya. Pertahanan hati-hati ini benar-benar menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit tidak bisa berkata-kata. Sepertinya harus ada rahasia yang tidak bisa dipublikasikan di area tengah. Jika tidak akan ada pertahanan yang ketat. Flame Heart Flame sialan ini benar-benar merepotkan. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Langkah kakinya perlahan berhenti saat dia mengangkat kepalanya ke arah ruang pelatihan kelas menengah berukuran kecil tidak jauh dari sana. Ruangan pelatihan berukuran kecil semacam ini hanya bisa menampung 3-5 orang untuk berlatih. Ini jelas tidak bisa dibandingkan dengan jenis ruang di tingkat pertama. Xiao Yan melihat ke kiri dan kanan hanya untuk menyadari bahwa hanya ada ruangan ini yang membawa tanda yang memberitahu orang-orang bahwa ada tempat kosong yang tersisa di ruangan itu. Segera, dia menggerakkan kakinya menuju ruang pelatihan kelas menengah dan buru-buru berjalan. Ketika dia mendekati ruang pelatihan kelas menengah ini, Xiao Yan dengan lembut mendorong pintu ruangan itu. Setelah itu, dia memasuki ruangan dengan ringan, membalik tangannya dan menutupnya. Cahaya hangat menyinari setiap sudut ruang pelatihan. Di tengah ruang pelatihan ini, ada 5 platform batu yang jaraknya sekitar 2 hingga 3 kaki. Ada orang yang duduk bersila dan berlatih di 4 platform batu ini. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa mengangkat kakinya dan berjalan menuju platform batu kosong yang tersisa. Mungkin itu karena suara pintu terbuka tetapi ketika Xiao Yan memasuki ruang pelatihan, keempat siswa dengan mata tertutup itu membukanya. Tatapan mereka menunjukkan kewaspadaan saat mereka melihat Xiao Yan berjalan.
Mereka menghela nafas lega hanya ketika mereka tidak menemukan lencana yang mewakili faksi di tubuhnya. Tatapan Xiao Yan menyapu mereka berempat. Dia juga menemukan bahwa mereka tidak memiliki lencana yang mewakili faksi manapun di dada mereka. Sepertinya mereka adalah orang-orang bebas, yang merupakan siswa yang tidak bergabung dengan faksi manapun. Meskipun Xiao Yan tidak memakai lencana faksi manapun, keempat orang itu tidak berinisiatif membuka mulut untuk berbicara. Mereka hanya menggunakan tatapan mereka untuk mengamati setiap tindakan Xiao Yan. 4 Dadoushi. Namun, melihat kis mereka yang tidak stabil, sepertinya mereka maju ke kelas Dadoushi belum lama ini. Xiao Yan duduk bersila di atas platform hitam gelap. Tatapannya secara acak menyapu belakang mereka berempat dan segera bergumam di dalam hatinya. Xiao Yan menjentikkan tangannya dan kartu kristal api berwarna hijau muncul di dalamnya. Kartu kristal api hijau. Saat kartu kristal muncul di tangan Xiao Yan, 4 suara terkejut segera terdengar di ruang pelatihan ini. Suara-suara ini mengandung keterkejutan, kecemburuan, dan kerinduan. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya ketika dia merasakan 4 tatapan kerinduan yang ditembakkan dari sekitarnya. Dia mendengus saat ki yang kuat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Saat mereka merasakan ki yang kuat yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan, ekspresi mereka berempat tanpa sadar berubah sedikit. Mereka buru-buru menarik pandangan tamak mereka dan tidak lagi berani menunjukkan keserakahan sedikit pun. Melihat ki yang ditampilkan Xiao Yan, dia tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari mereka. Melihat orang-orang ini terguncang, Xiao Yan perlahan menarik ki-nya. Kartu kristal api hijau dimasukkan ke takik di depannya. Segera, cahaya samar dipancarkan. Selama cahaya ini ditembakkan secara eksplosif, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa 2 hari energi api dikurangkan dari jumlah energi api di kartu kristal apinya sekaligus. Xiao Yan sedikit mengernyit dan bergumam di dalam hatinya. Jangan bilang kalau semakin jauh turun, biaya yang dibutuhkan untuk berlatih untuk 1 hari juga meningkat. Akademi batin ini sangat keras. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia secara bertahap menutup matanya saat tangannya membentuk segel pelatihan di depannya. Beberapa saat kemudian, nafasnya berangsur-angsur menjadi tenang dan dia sekali lagi memasuki kondisi latihannya. Lebih dari 10 laki-laki tua duduk dengan rapi di ruangan luas dan terang. Di bawah cahaya hangat, seseorang dapat dengan jelas melihat lencana yang mereka kenakan di dada mereka. Itu mengejutkan, semua lencana khusus yang hanya dimiliki oleh sesepuh memiliki kualifikasi untuk dipakai. Meski ruangannya besar, suasananya agak menyedihkan. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua duduk di kursi pemimpin dengan penampilan yang tidak bisa dilihat dengan jelas batuk pelan. Dia memimpin untuk memecah keheningan di dalam ruangan saat sebuah suara lama perlahan bergema di seluruh bagian dalam ruangan. Benda itu mulai tidak stabil lagi selama beberapa hari ini. Orang tua yang tersisa mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-katanya. Setelah mengamatinya selama periode waktu ini, saya menemukan bahwa fluktuasi yang dipancarkan itu jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Selain itu, dari emosi yang itu pancarkan, itu juga menjadi semakin mudah tersinggung. Suara tua itu terus berbicara sesuka hatinya. Dari kelihatannya situasinya, aku takut dalam beberapa tahun ini, serangan balik yang besar akan muncul. Jika tidak ditangani dengan benar, saya khawatir ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Bagaimana jika kita bergandengan tangan dan memperkuat pertahanan sekali lagi? Jika itu benar-benar tidak akan berhasil, mari kita beritahu kepala sekolah akademi luar dan dalam. Hal ini tidak bisa diungkapkan. Jika tidak, orang-orang dari Black Corner Region mungkin akan mendambakan dan meminta bayaran untuk merebutnya. Meskipun akademi dalam kami berada jauh di dalam pegunungan, secara kebetulan tidak jauh dari bagian utara wilayah Black Corner. Begitu sesuatu terjadi, orang-orang tua yang telah memperhatikan akademi dalam akan segera bergegas setelah mendengar berita itu. Dengan pengalaman mereka, segel di menara pemurnian ki langit yang berkobar mungkin tidak luput dari perhatian mereka. Seorang lelaki tua menyuarakan pikirannya. Ini adalah suatu keharusan untuk memperkuat pertahanan, namun kepala sekolah sedang mengalami retret yang dalam. Kepala sekolah akademi luar juga kemungkinan besar akan pergi dan berkeliling. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang.
Orang tua di kursi pemimpin perlahan menggelengkan kepalanya. Dia merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke arah seorang penatua di sudut. Dia berkata, "Tetua Liu, bagaimana dengan anak kecil yang memiliki api surgawi sekarang? Dia saat ini berlatih di level kedua. Mungkin itu karena dia juga memiliki api surgawi, tetapi dia sebenarnya tidak takut dengan erosi racun api. Saya juga telah melakukan seperti yang telah diinstruksikan oleh penatua pertama dan memberinya perhatian yang memadai." Tetua Liu, yang pernah bertemu Xiao Yan sekali, buru-buru berdiri dan menjawab dengan hormat. "Ah." Orang tua berjubah hitam di kursi pemimpin mengangguk sedikit. Suara lamanya terdengar agak rendah. "Ah, sungguh tidak terduga. Valen Heart Flame menyebabkan Inner Academy kita bangkit. Namun, seorang anak kecil yang bahkan belum berusia 20 tahun sebenarnya memiliki benda misterius itu sendirian. Itu benar-benar membuat orang iri. Semua sesepuh, jika Anda bertemu dengan anak kecil ini, Anda dapat mencoba membuat segalanya nyaman baginya. Mungkin, ketika Valen Heart Flame memberontak di masa depan, kita mungkin perlu mengandalkan kekuatannya. Kita tidak bisa meremehkan kekuatan Heavenly Flame. Benda misterius seperti itu lahir dari berkumpulnya roh-roh surga dan bumi. Itu memiliki kekuatan destruktif. Jika seseorang tidak berhati-hati, saya takut bahkan akademi dalam pun dapat menghadapi ancaman kehancuran." Tetua pertama yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam menghela nafas dan berkata, "Iya, 10 lebih tetua yang sangat dihormati oleh siswa akademi dalam semua berdiri pada saat ini dan menjawab dalam persatuan. Ya baiklah. Kalian semua bisa bubar. Oh itu benar. Ingatlah untuk selalu memperhatikan pergerakan faksi-faksi besar di wilayah utara wilayah sudut hitam sepanjang waktu. Terutama beberapa orang itu. Ada beberapa tindakan yang tidak biasa di sekte darah baru-baru ini. Saya mendengar bahwa itu karena kematian putra lelaki tua itu. Itu benar-benar tidak memungkinkan kita untuk tetap rileks." Elder pertama melambaikan tangannya dan batuk beberapa kali sebelum berbicara. Semua sesepuh mengangguk sedikit, tubuh mereka segera bergoyang, dan mereka berubah menjadi bayangan hitam samar yang disertai angin sepoi-sepoi dan menghilang dari ruangan sempit ini. Ketika semua orang dari ruangan itu telah menghilang, tetua pertama, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam, akhirnya berdiri perlahan. Saat tubuhnya diluruskan, itu benar-benar menjadi semakin ilusi. Ketika dia benar-benar berdiri dari kursi, tubuhnya secara aneh sudah menghilang dari ruangan. Api tak terlihat melonjak dan membakar di dalam hati Xiao Yan. Benang Douqi menyerbu tanpa henti dari kristal Dou. Setelah itu, mereka melewati penyempurnaan nyala api, dan sekali lagi kembali ke kristal Dou di dalam pusaran. Di bawah siklus sempurna ini, kristal Dou yang semula hanya seukuran ibu jari sudah mendekati ukuran telur merpati. Apalagi, cahaya yang terkandung di permukaannya menjadi semakin terang. Perubahan kristal Dou ini secara alami tidak luput dari perhatian Xiao Yan. Karena dia dalam kondisi pelatihan, dia tidak terlalu yakin berapa lama dia telah berlatih kali ini. Namun, dari melihat kekuatan Douqi yang terkandung di dalam kristal Dou, tampaknya dia telah mencapai puncak bintang 6 Da Douci. Mungkin dia akan bisa benar-benar memasuki level 7 bintang Da Douci segera. The Heart Flame naik tanpa henti di dekat hatinya, memberi Xiao Yan energi pemurnian yang tidak ada habisnya. Semua siklus yang saat ini ada di tubuh Xiao Yan pada dasarnya berada dalam semacam proses otomatis setelah beredar untuk waktu yang lama. Douqi tidak membutuhkan kendali dari pikiran Xiao Yan saat ia keluar dari kristal Dou dengan sendirinya, mengikuti jalur siklus melewati api, dan akhirnya kembali ke kristal Dou sekali lagi. Xiao Yan secara alami tidak cukup bodoh untuk mematahkan kondisi pelatihan otomatis semacam ini yang relatif sulit ditemukan. Dia hanya diam-diam melihat cahaya Dou kristal yang semakin terang di sampingnya. Tidak ada konsep waktu dalam hal pelatihan. Ketika pikiran Xiao Yan yang agak kacau sekali lagi terbangun oleh fluktuasi aneh, dia terkejut menyadari bahwa belah ketupat Dou kristal di dalam pusaran itu sebenarnya seperti bintang, berulang kali berdenyut dengan cahaya yang unik. Tindakan mendadak dari kristal Dou ini menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut untuk beberapa saat sebelum dia mengerti dengan sangat gembira bahwa kesempatan untuk maju sebenarnya telah tiba. Xiao Yan dengan paksa menekan kegembiraan liar yang telah bangkit di dalam hatinya.
Dia tidak mengeluarkan perintah apapun ke Dow Crystal, tetapi hanya mengadopsi sikap seorang pengamat saat dia dengan cermat mengamati tindakannya. Dow Crystal berbentuk belah ketupat tergantung di dalam pusaran. Tiba-tiba, kekuatan hisap keluar dari dalamnya. Mengikuti kemunculan kekuatan hisap ini, Xiao Yan bisa merasakan bahwa Dou Qi yang kuat, yang masih mengalir melalui jalur Qi di tubuhnya, tampaknya telah menerima gaya tarik. Itu mulai berubah menjadi air banjir yang bergolak saat membawa ledakan yang diredam dan dengan cepat menyerbu ke pusaran yang terletak di perut bagian bawahnya. Pada saat ini, tidak hanya bagian dalam tubuh Xiao Yan yang mengalami perubahan tetapi gerakan besar juga muncul di bagian luar tubuhnya. Saat Dow Crystal memancarkan kekuatan hisap, energi yang tersebar di seluruh tubuh Xiao Yan tanpa sadar dengan cepat berfluktuasi. Sesaat kemudian, gelombang energi panas mulai mengalir dengan liar ke Xiao Yan di tengah. Energi di ruang pelatihan jauh melebihi dunia luar. Oleh karena itu, ketika energi mengalir masuk, orang-orang di sekitar bahkan dapat melihat pusaran energi yang terlihat sebagian dengan cepat terbentuk dengan Xiao Yan di tengahnya. 4 siswa yang tersisa di dalam ruang pelatihan juga terbangun dari kondisi latihan mereka karena shock dari pergerakan yang tiba-tiba. Mereka terkejut saat tatapan mereka melihat energi berputar di atas permukaan tubuh Xiao Yan. Tiba-tiba, wajah mereka dipenuhi rasa iri. Jelas mereka tahu apa arti gerakan ini. Orang ini telah berlatih tanpa makan atau tidur selama hampir 4 hari. Dia benar-benar makhluk abnormal. Seorang siswa menatap Xiao Yan yang dengan liar menyerap energi sekitarnya dan tanpa sadar berbisik. Sejak Xiao Yan tiba di tempat pelatihan ini 4 hari yang lalu, dia tidak melakukan gerakan sedikit pun. Selama 4 hari ini, 4 siswa lainnya harus beristirahat beberapa kali sebelum kembali ke menara untuk berlatih. Xiao Yan, di sisi lain, terus berlatih sampai hari ini di bawah mata mereka yang tercengang. Jika bukan karena napas tenang Xiao Yan, kemungkinan mereka sudah melaporkannya ke instruktur di dalam menara. Saya telah bertanya sekitar hari ini. Orang ini adalah pemimpin mahasiswa baru tahun ini. Dia disebut Xiao Yan dan sangat kuat. Rumor mengatakan bahwa bahkan Fuao dari geng putih dikalahkan olehnya. Seorang wanita dengan penampilan yang agak lembut dan cantik menatap wajah Xiao Yan dan dengan hati-hati memberitahu sisanya. Dia adalah Xiao Yan. Hei, awalnya aku tidak terlalu mempercayai rumor tentang dia. Namun, sekarang setelah saya melihatnya, sepertinya mereka benar. Kejutan segera menyerbu wajah 3 siswa lainnya ketika mereka mendengar ini. Jelas mereka tidak menemukan nama Xiao Yan yang tidak dikenal meskipun mereka tidak bergabung dengan faksi manapun. Jadilah lebih tenang. Jika kita secara tidak sengaja mengganggu kemajuannya, kita akan mendapat masalah. Wanita itu meletakkan jari di bibirnya saat dia dengan lembut menegur. Iya, 3 orang lainnya mengangguk sedikit. Mereka juga memahami kemarahan seperti apa yang akan dimiliki seseorang jika kemajuan mereka terganggu. Kristal Dou di pusaran Xiao Yan berulang kali melepaskan kekuatan hisap. Dou Qi dalam jalur Qi-nya telah sepenuhnya ditarik. Dou Qi yang tanpa henti menyerbu ke dalam tubuhnya dari luar tidak segera diserap ke dalam kristal Dou seperti Dou Qi di tubuhnya. Sebaliknya, itu dikendalikan sedemikian rupa sehingga melewati api tak terlihat di dalam tubuhnya, mengalami penyempurnaan. Setelah itu, sekali lagi mengikuti jalur Qi di tubuhnya dan menyelesaikan siklus sebelum masuk ke dalam kristal Dou di bawah pengamatan pikiran senang Xiao Yan. Meskipun tidak ada yang mengendalikan tindakan Dou Crystal, yang terakhir menyelesaikan penyerapan, sirkulasi, penyempurnaan, dan langkah-langkah lain ini tanpa kesalahan. Kontrolnya atas kekuatan nyala api itu sempurna. Xiao Yan kemungkinan tidak akan dapat mencapai tingkat kontrol seperti itu jika dia mengendalikannya sendiri. Tindakan Xiao Yan untuk benar-benar mencuci tangannya dan tidak peduli tentang apapun tampaknya secara kebetulan memungkinkan dia untuk mendapatkan prestasi yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, kekuatan hisap yang dipancarkan dari dalam Dou Crystal tumbuh semakin kuat. Energi yang mengalir ke tubuhnya dari dunia luar juga tumbuh semakin deras. Jika bukan karena medan khusus di tempat ini dan nyala api yang tak terlihat dapat muncul tanpa henti, bahkan mungkin nyala api yang memurnikan energi akan berhenti bekerja karena kehabisan energinya. Setelah nyala api tak terlihat menghilang, langkah perbaikan ini secara otomatis akan menghilang. Pada saat itu,
Xiao Yan mungkin harus mengambil alih kemudi secara pribadi. Jika dia membiarkan energi belang-belang masuk ke dalam Dao kristalnya, kemungkinan besar dia tidak hanya tidak memiliki harapan untuk maju, tetapi juga akan menyebabkan kerusakan yang sulit untuk diperbaiki. Semua aktivitas di bagian dalam tubuh Xiao Yan dan dunia luar dilakukan dengan tertib di bawah komando Dao kristal miliknya. Kemajuan ini tidak diragukan lagi yang paling mudah dialami Xiao Yan. Dengan meminjam efek api tak terlihat, Xiao Yan berhasil menjadi pemimpin yang meninggalkan tugasnya sekali. Ketika kekuatan hisap di Dao kristal telah dipancarkan selama sekitar 20 menit, akhirnya mulai melemah. Saat kekuatan hisap melemah, pusaran energi yang diciptakan Xiao Yan juga perlahan menjadi lebih lemah dan akhirnya benar-benar menghilang. Benang terakhir dengan energi yang agak berbintik-bintik melewati nyala api yang tak terlihat. Tubuhnya, yang telah menyusut hampir 10 kali, akhirnya dibawa dan diedarkan dalam siklus lengkap melalui jalur Qi sebelum memasuki kristal Dao dalam pusaran. Saat utas terakhir Dao Qi mengalir, Dao kristal yang agak gemetar tiba-tiba berhenti. Cahaya yang dipancarkannya tiba-tiba melonjak. Cahaya yang sangat terang menyinari setiap titik di dalam tubuhnya. Di bawah kilatan cahaya kuat yang aneh ini, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan jalur Qi tulang, dan bahkan sel-selnya mengeluarkan desahan satai yang tak terdengar. Cahaya kuat yang aneh berlanjut hanya selama 10 detik sebelum perlahan-lahan mundur. Sesaat kemudian, cahaya itu semakin redup hingga akhirnya menghilang. Saat cahaya kuat itu menghilang, kristal Dao yang tersembunyi di dalamnya muncul. Saat Dao kristal muncul, ia sedikit bergetar. Seutas Dao Qi yang kuat menyerbu keluar. Akhirnya, itu tertanam dalam jalur Qi-nya seperti semburan berwarna hijau. Itu dengan cepat disalurkan, memberi Xiao Yan perasaan berulang kali dipenuhi dengan energi. Pikiran Xiao Yan mempelajari kristal Dao berbentuk belah ketupat, yang hampir 2 hingga 3 lapisan melingkar lebih besar dari sebelumnya. Dia merasakan cadangan Dao Qi lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Setidaknya latihan kerasnya ini tidak sia-sia. Saat hati Xiao Yan yang tegang perlahan rileks, dia secara bertahap tidak dapat mempertahankan kondisi pelatihannya. Semangatnya agak terlalu pusing dan dia segera mundur dari kondisi latihannya. Xiao Yan perlahan membuka matanya di dalam ruang pelatihan yang luas. Cahaya berwarna hijau samar melintas di matanya yang hitam pekat. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menyapu ke arah 4 orang lainnya di ruangan itu. Ketika mereka melihatnya menyapu pandangannya, 4 orang yang tersisa buru-buru mengalihkan pandangan mereka. Pada saat ini, Xiao Yan baru saja menyelesaikan kemajuannya dan kekuatan di sekujur tubuhnya telah mencapai puncaknya. Bagaimana mereka, sebagai orang yang baru saja maju ke kelas Dadoushi, dapat bersaing dengannya? Xiao Yan tidak peduli dengan keempat orang itu. Dia mengeluarkan nafas panjang yang keruh. Mata hitam gelapnya segera menjadi lebih dalam dan lebih transparan. Xiao Yan memutar tubuhnya dan menyesuaikan dirinya dengan tenang sebelum dia menarik kartu kristal api hijau di depannya. Dia secara acak meliriknya dengan murid-muridnya dan tercengang menyadari bahwa 8 hari energi api telah dikurangi. Berapa lama saya berlatih? Xiao Yan mengerutkan kening, menoleh dan bertanya kepada seorang siswa. 4 hari melihat Xiao Yan telah menyuarakan pertanyaan, siswa itu buru-buru menjawab dengan jujur. Aku benar-benar berlatih selama 4 hari. Tidak heran Xiao Yan bergumam tanpa daya. Namun, dia sedikit bersukacita di dalam hatinya. Dia baru saja berlatih selama 4 hari, namun dia benar-benar berhasil menembus level bintang 7. Jika berada di dunia luar, kini tidak mungkin tanpa 1 atau 2 bulan. Valen Heart Flame ini benar-benar memiliki keajaiban yang tiada henti. Tubuh terbelahnya yang menembak ke dalam hati orang benar-benar dapat menyebabkan seseorang meningkatkan kecepatan latihan mereka sedemikian rupa. Jika seseorang memiliki tubuh aslinya, seberapa menakutkan kecepatan latihannya? Xiao Yan memuji sekali sebelum dia berdiri. Dia langsung keluar dari ruang pelatihan. Setelah berlatih selama 4 hari tanpa istirahat atau tidur, ia perlu istirahat sementara untuk sementara. Meskipun bekerja keras saat pelatihan bagus, Xiao Yan juga tahu bahwa seseorang tidak akan dapat mencapai apapun jika ada hal yang berlebihan. Sekian dulu alur cerita Battle Through the Heavens Season 6.
Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.